Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin allati rafa'a biha darajat wa kafa biha sayi'at. Innal hasanat yudhibnas sayi'at. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, esok hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kebutuhan kita, mengawali nikmat pada hari ini dengan sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan duduk sejenak mendengarkan kalimah-kalimah Allah. Semoga ini merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Salah satu syariatnya kita laksanakan pada kesempatan ini. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapat prioritas syafaatnya. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita bahas bersama masalah sholat fajar. Yang dimaksud dengan sholat fajar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah terbit fajar. Dan masuknya terbitnya fajar berarti masuknya waktu sholat subuh. Hal ini ditandai dengan biasanya masuknya sholat subuh dengan azan. Dan dalam kebiasaan Rasul Muhammad SAW, sholat tersebut dilaksanakan sesudah azan sebelum sholat subuh. Ada yang menyebut dikatakan sholat qobliyah subuh. Jamaah rahimakumullah, hal ini berdasarkan hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal itu, yang antara lain artinya saja dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Hafsah ummu mukminin atau istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai azan untuk sholat subuh dan fajar telah terbit, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat ringan sebelum iqomah. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat fajar 2 rakaat setelah mendengarkan azan. Beliau mengerjakan dengan ringkas. Jadi Rasul sendiri dalam mendengarkan azan seperti apa yang disampaikan, yang diperintahkan,
apabila mendengar azan hendaknya membaca seperti yang dibaca azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, sama. Asyhadu alla ilaha illallah, sambil diresapi dalam hati, betul-betul bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau sampai hayya 'alas shalah, ini adalah mengajak, mari kita sholat. Maka jawabannya kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, begitu pula tidak ada kekuatan untuk sumingkir sangka kemaksiatan illa billahil aliyil adzim, kecuali mendapatkan atau memperoleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maluhur lagi maha agung. Begitu pula seterusnya. Kalau orang mendengar azan tidak nyetrum sama sekali, itu dikhawatirkan kelak matinya itu tanpa membawa iman Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa tidak ada sholat sunat yang sangat beliau pentingkan dari 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kita sebagai umatnya yang tadi awal mengatakan bahwa kita ini adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, jangan sampai ditinggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini dalam suatu hadis disampaikan lebih baik dari dunia seisinya. Bayangkan. Maka kemarin saya sampaikan, kalau kita mencari dunia itu belum tentu mendapat. Bila mendapatkan sedikit. Tetapi kalau mencari akhirat itu sudah pasti akan mendapatkan. Mendapatkannya banyak. Begitu pula akhirnya banyak itu tidak sekedar tapi abadi. Itu kalau di akhirat. Maka carilah kebahagiaan akhirat. Tujuan awal, tujuan pertama, tujuan utama. Tapi walatan sanasi baka minad dunya, tapi dunia jangan kau lupakan. Kebahagiaan dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat sesudah terbit fajar ayat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu yang biasa dibaca Rasul ketika sholat fajar. Di samping itu di dalam kitab hadis Nailul Autor ada hadis yang artinya saja dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan ada satu saat di mana aku tidak boleh masuk ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hafsah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa apabila fajar telah menyingsing dan muadzin sudah adzan, ia selalu sholat 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari serta Imam Muslim. Dari penjelasan di atas
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat fajar disebut juga dengan sholat qobliyah subuh yang dilaksanakan 2 rakaat sesudah azan sebelum iqomah untuk sholat subuh. Dan surat yang dibaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Sementara sholat ini sangat dipentingkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi telah saya sampaikan dalam hadis diriwayatkan bahwa sholat fajar itu adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Kadangkala kita banyak terlena, 2 rakaat saja mencapai lebih baik. Kadangkala mencapai dunia diutamakan, tetapi justru lebih baik, lebih enak. Maksud saya lebih enak waktunya sholat fajar, kita masih tidur, kurang memperhatikan. Padahal kita mengaku mengikuti jejak langkah Rasul. Rasul ini tidak ada sholat 2 rakaat yang lebih penting, lebih diutamakan kecuali sholat fajar. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau kepada saya pribadi, berdoa kepada Allah dan berdoa menghimbau kepada saudara-saudara jamaah semuanya maupun mustami'un. Mari kita bersama-sama untuk bangun lebih awal. Jangan sampai sholat 2 rakaat fajar ini kita tinggalkan dalam rangka untuk mengikuti jejak langkah Rasul liridho illah. Semoga sisa-sisa umur kita ini diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kembali kita dijadikan itu tiada lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kehadiratnya. Sekali lagi, semoga sisa-sisa umur kita ini Allah meridhoi kita mengabdikan diri, menghambakan diri, menyembah, mengabdi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, di mana ibadah itu ada ibadah mahdhoh dan ibadah non mahdhoh. Ya. Maka dari itu, agar sisa umur kita ini manfaat, apapun yang kita laksanakan hendaknya diniati ibadah mencari ridho Allah. Dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, baik itu bekerja, baik itu pergi ke pasar, baik itu makan, minum, tidur, semuanya hendaknya diniati untuk ibadah kepada Allah agar semuanya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina